Sekarang kita saksikan secara langsung di lokasinya. Iya. Oke guys, ikuti terus. Oke. Sedikit informasi yang kamu dapatkan dari daerah di mana saya berada saat ini adalah jenis pepohonan yang tidak tumbuh dalam jumlah banyak. Maksud saya kita hanya akan menemukan jenis pepohonan dalam Ini kalau dalam bahasa daerah setempat, bahasa lokal, jumlah yang terbatas. Pohon kembang. Kembo bukan kembo. Dalam bahasa daerah pohon kembang. Kalau di daerah lain, kita berada di daerah ini tetapi dengan jumlah jenis pepohonan yang tumbuh hampir di setiap jengkal tanah. Yang menjadi pembeda dari tempat ini adalah wilayah dengan luas seperti ini, tetapi jumlah pepohonan yang hidup dan berkembang di daerah ini tidak terlalu banyak, sehingga kita dapat melihat kemanapun pandangan kita pergi tanpa harus ditutup atau dihalangi oleh objek berupa pepohonan yang terlalu padat. Dan itu suatu ciri khas yang menjadi pembeda dari Mau Sui, padang savana dengan daerah lain. Bagaimana Kakak Dijes? Pandangan Kakak Dijes untuk langsung dia punya view-nya di pantai. oke. Sekarang kita sudah di lokasi apa nama? Mau Sui. Jadi di sini tempat yang jangan seperti kita hanya nonton di video tutorial orang. Jadi sekarang kita saksikan secara langsung di lokasinya. Iya. Oke guys, ikuti terus. Oke. Jadi kita sedang survei untuk pembangunan Bobil Anonophila yang akan berada di padang savana Mau Sui, karena beberapa pendekatan baru saja dilakukan. Sekarang saatnya kita akan berada di padang savana Mau Sui, masih dalam rangka survei lokasi untuk suatu saat sebelum terjadinya transaksi dengan para pemilik lahan dengan jumlah areal kira-kira 50 are di Mobil harus ke seputaran sini. Jadi Bobil Anonophila akan dibangun di padang savana Mau Sui dalam tahun 2026 di akhir tahun. Dan Kakak Dijes adalah kepala konstruksi bangunan villa yang akan kami rancang di atas kertas. Di depan kita terdapat berbagai ternak sapi, kerbau, ada sapi. yang ban kolam-kolamnya untuk mandi. Jadi luar biasa sekali. Ya. Tempatnya juga sangat luas. Ya. Di sini pemandangan juga bagus. Jadi view-nya tuh kita mengambil ke arah Aimere, Inerie, Iya. dengan semua pegunungan. Nanti kalau malam kita bisa menuju langsung lihat lampu-lampu di daerah Pulau Sumba. Oke. Jadi itu bagian dari kelebihan yang akan kamu dapatkan di saat kamu berada di padang savana Mau Sui di saat malam hari. Tadi sudah dijelaskan bahwa kamu akan menyaksikan remang-remang lampu di daerah Kecamatan Aimere dari tempat ini di saat kamu camping. Jika kamu memiliki rencana untuk camping suatu saat, kamu bisa lihat ini adalah sapi pemilik dari warga yang berasal dari Mau Sui, Manggarai Timur. Sapi ini dilepas begitu saja dengan beberapa tanda tali yang ada di lehernya. Kita tidak sedang mengganggu keberadaan mereka, hanya saja mungkin mereka merasa terganggu dengan kehadiran kita karena ini adalah tempat, sesungguhnya ini adalah tempat dari peternakan
sapi, kerbau, dan kuda yang masih menggunakan pendekatan tradisional. Berbeda dengan sistem peternakan yang berada di Jawa yang sudah mulai dilakukannya parunisasi. Sedikit berbeda dengan di Mausui. Berbagai jenis hewan akan dibiarkan saja di padang, yaitu di padang savana Mausui. Sehingga memang ada sedikit perbedaan kacamata orang memandang Mausui. Kacamata dari warga lokal menganggap Mausui sebagai tempat perkembangbiakan hewan peliharaan dengan pendekatan tradisional, tetapi orang perkotaan yang begitu asing dengan lokasi seperti ini karena terlalu banyak dengan hiruk pikuk bangunan perkotaan. Tempat ini bagi mereka adalah sesuatu yang sangat langka ditemui di muka bumi per hari ini. Jadi kita bersama Bung Jeston dan Kakak Dijes. Kamu bisa lihat di sana seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Ciri khas dari lokasi ini sangat berbeda dengan yang berada di daerah lain. Tipikal jenis rerumputan yang tumbuh hampir tidak lebih dari 20 cm akan banyak temui di daerah ini. Sementara itu hanya beberapa jenis pepohonan saja yang tumbuh dengan jarak yang sangat jauh dari satu pohon dengan pohon yang lainnya, sehingga kita dapat menjangkau ke semua sisi secara kasat mata tanpa harus mendekat ke daerah tertentu untuk melihat lebih jelas. Itu adalah hal yang sangat menarik dari tempat ini, bersama anggota keluarga yang sudah terus berjalan mendekat ke bibir pantai yang berada di depan dari frame kamera. Kakak Dijes, sepertinya sudah terlalu jauh kita berjalan. Ya, jadi seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya bahwa villa yang direncanakan untuk dibangun akan terjadi di bibir pantai, kurang lebih 20 meter dari bibir pantai. Bobil Anono Villa akan dibangun di sana di tahun 2026. Itu tanda rambu-rambu laut punya, kalau jalan tengah malam segala macam, dan mereka akan melihat lampu-lampu rambu di laut. Jadi Ya. di setiap ini lautan itu dia ada berdiri semua rambu-rambu. Oke. Sama halnya rambu-rambu lalu lintas di jalan raya. Rambu-rambu lalu lintas yang berada di jalan Daratan. darat. Oke. Di laut dia harus pasang juga dengan rambu-rambu. Oke. Tom, bagaimana perasaan Anda berada di daerah ini? Saya suka tuh kotor itu pemandangan. Tidak ada masalahnya orang ada ikat. Itu seperti orang sudah tuh. Bau dia tak itu kalau saya tuh bau. Iya. Dan nama-namanya saya mau pergi ke laut. Oke. See you next time in another lifetime, buddy.